Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas Python Start kita. Oke, yang hadir udah ada Carlos, Aurel, Ismail, Rafa, sama Azril. Udah berlima ya. Yang lain masih belum. Oke, kita lanjut aja dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Bentar, mana dia? Oke, hari ini kita masih lanjut ngebikin project game clicker kemarin. Bentar. Nah, di minggu kemarin di game clicker tuh kita udah berhasil menambahkan event ke dalam si kartunya. Nah, kalau minggu sebelumnya berarti kita ada 3 sesi untuk game clicker ini. Sesi pertama yang paling awal itu kita menampilkan objek game kita ke layar. Gimana cara bikin background, kemudian gimana cara bikin 4 buah card yang ada isian warnanya kuning, kemudian pakai bordernya atau outline-nya warna biru. Nah, itu di sesi pertama. Kita menampilkan semua objek yang kita punya ke dalam layar. Kedua, yang minggu kemarin kita nambahin event. Mungkin nggak apa-apa teman-teman sekalian buka aja platform game clicker yang kemarin. Nah, itu bakal kita lanjut hari ini. Nah, kalau kemarin kan kita udah berhasil kasih event di mana saat kita klik tulisan klik, itu dia bakal berwarna hijau. Kalau kita klik yang kosong, dia akan berwarna merah. Nah, kemarin juga kita udah bisa eh, menampilkan klik secara random dari satu kartu ke kartu yang lain. Nah, kalau yang kita buat sampai baru yang ini kemarin. Sedangkan di dalam sebuah game itu ada stat menang dan stat kalahnya. Ada ada poin, kemudian ada batasan waktu. Nah, yang bakal kita lakukan hari ini adalah menamatkan pembuatan game clicker ini. Berarti masih ada satu lagi kalau game clicker yang lengkap itu adalah dia punya waktu, kemudian juga punya poin. Di mana saat kita klik kemarin si klik tulisannya, oh kemudian dia warna hijau, itu poin kita akan nambah 1. Tapi kalau saat kita klik yang kosong, jadinya warna merah, dia bakal jadi dikurang 1 nilai poinnya. Kemudian kalau kita lihat di game di sini, waktunya ada terbatas. Dikasih di sini 10 detik. Kalau dalam waktu 10 detik kita nggak berhasil, nah dia bakal layarnya waktunya habis katanya jadi warna merah. Tapi kalau saat kita berhasil, kalau di sini player kalah jika mereka tidak bisa mendapatkan 5 poin dalam 10 detik. Berarti kita dituntut dalam 10 detik kita harus bisa klik tulisan klik sebanyak 5 kali dan itu berhasil sebanyak 5. Nah, kalau nggak capai berarti nanti dia akan stat kalah. Kalau bisa kita lakukan, nanti akan kita ubah jadi statnya menang. Nah, yang bakal kita kerjakan hari ini, yang pertama, kita tampilkan dulu si waktu dan poin labelnya ke dalam layar. Kemudian yang kedua, kita set waktu ini untuk bisa jalan selama 10 detik. Seterusnya, kita bakal nambahkan poin. Bisa tambah 1 atau kurang 1. Nah, selanjutnya kita bakal menampilkan kalau stat kalah atau menangnya. Nah, itu hal-hal seperti tadi berarti ada satu tampilkan, atur waktu, atur poin, dan stat menang kalah. Berarti ada 4. Nah, kita bagi di dalam 2 sesi. Nah, sesi pertama kita bakal menampilkan dulu nih waktu dan poin. Kemudian dia akan tampil waktunya dan poinnya bisa nambah. Nah, itu bakal kita kerjakan hari ini.
Nah, ini di pertemuan pertama, nampilkan objek. Ke pertemuan seminggu lalu, pertemuan kedua, event. Nah, hari ini adalah si timer dan waktu. Kemudian step menang dan kalahnya. Oke, Gav, udah di platformnya udah yang terbaru kah? Kamu udah nambahin kemarin atau masih belum? Belum Kak, belum sempat. Nah, oke. Bentar, aku kopikan aja yang kita kerjakan di kelas minggu lalu. Nanti kamu kopi. Bentar. Nah, karena Gavrila nggak hadir kemarin, aku kirimkan, kamu kopikan dari Word itu ke platform pengerjaan game clicker. Oke, tadi ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Nah, gimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama kita bakal menampilkan dulu label dari waktu dan timernya agar dia bisa tampil di layar. Nah, untuk bahas timer, aku review sedikit pelajaran sebelum-sebelumnya. Kalau berhubungan dengan waktu, berarti kita bakal pakai modul time. Nah, untuk manggil time, yang kalau berhubungan dengan time pasti ada start atau waktu awal dan waktu akhir. Nah, di mana saat kita mau aktifkan waktu awal atau waktu akhir, misalkan kayak gini, start. Gitu kan. Kemarin pas kita belajar di modul time ada kayak gini. Terus pas di akhir nanti kita akhir sama dengan time juga. Nah, habis itu kita kurangi akhir dikurang dengan start. Nah, ini bakal kita pakai di game clicker ini untuk mengatur timer waktunya. Jadi saat game mulai, kita bakal set waktu mulai gitu. Nah, pas dia berakhir, kita bakal set waktunya itu dia bakal berakhir selama 10 detik. Nah, jadi kita bakal pakai lagi nih si operator time. Nah, seperti ini kita bakal import. Nah, berarti langkah awal kita bakal import dulu. Impor kita pergi ke awal. Nah, di atas kita kan ada import pygame, from random, import bintang. Nah, kita bakal kok random. Kita bakal import from time, import semua. Oke, berarti kita harus import modul time dulu. Nah, oke, kita bakal menampilkan label-label dari timer dan poinnya. Nah, kalau kita lihat kemarin, kita pakai, oh, kalau kita lihat codingan kita, nah kita punya kelas turunan kemarin tuh yang namanya label, yang diturunkan dari kelas area. Nah, kelas area itu kan pas ketika kita mau bikin si kartu, di mana dia punya init, punya color, bisa diisi warnanya, dan ada outline-nya di luar. Dan ada juga tambahan saat mouse diklik
dia bakal collide antara mouse kita dengan si kartunya. Kemudian di sini dia bakal menampilkan label. Label kalau kita kan menampilkan tulisan klik kemarin itu pakai si label ini. Yang dia punya fungsi dia sendiri di mana itu set text dan draw. Nah, set text itu kita masukkan misalkan kita mau kasih labelnya tulisan apa gitu. Kan kemarin tuh klik pas kita ambil klik. Nah, kita set new card, kita kasih label. Nah, dengan set teksnya ini klik loh gitu dengan size-nya 32. Nah, kalau kita mau nambahkan color, kita bisa set lagi sesuai ini size colornya. Kemudian kalau kita udah set teks nih, misalkan label ini tulisannya klik ya gitu. Nah, habis itu kita harus menampilkan dia ke layar. Nah, untuk menampilkan ke layar, kita punya fungsi namanya draw di kelas label turunan. Nah, di sini jadi nanti pas kita bikin label baru untuk waktu dan timer, kita bakal pakai kelas label atau bikin objek baru dari kelas label ini. Jadi, teman-teman, coba lihat kita rapikan dulu codingannya. Ini yang penuh dengan warna-warna ini bakal kita kelompokkan sesuai dengan setting warna. Setting warna. Nah, jadi pisahkan. Nah, 6 car X70 itu adalah bagian dari membuat kumpulan kartu. Nah, taruh komentarnya di sini. Jadi biar codingan kita lebih rapi. Oke, berarti ini adalah membuat kumpulan kartu. Berarti khusus bikin objek aja. Nah, di atas kita sebelum membuat kumpulan kartu, kita tambahkan di sini membuat label timer. Habis itu satu blok lagi membuat label koin. Ini sekalian teman-teman buka platformnya masing-masing ya, jadi kita bisa bareng-bareng aja. Jadi buat dulu di atas ini untuk bikin kartu yang 6 car X70 sampai si 4 ini. Nah, ini untuk setting warna. Nah, kita bakal bikin buat label timer. Jadi kumpulan membuat ini adalah bikin tampilan dari gamenya. Nah, ini label timer. Nah, aku bakal bikin sebuah objek dari kelas label. Kelas label dengan nama timer text. Sama dengan label. Berarti timer text itu adalah tulisan si timernya nanti. Misal kayak gini. Timer, kan itu ada 2. Terus ada di bawahnya 0 kan. Nah, 0 ini bakal jalan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Berarti ada dua, dua label. Di mana label pertama itu nilainya konstan, timer aja. Sedangkan label kedua dia nilainya bisa berubah-ubah. Jadi kita kasih yang pertama mana dia? Ini nanti kita panggil kita isi timer text. Nah, untuk yang di bawah timer aja yang bisa berubah-ubah. Itu sama dengan label. Nah, nanti kita bakal isi ini sesuai dengan posisinya mau di mana. Jadi ini ada 2 ya. Ini label untuk si timer. Sedangkan timer adalah label untuk nilai yang bisa berubah. Timernya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekian. Oke, bentar. Aku cek mana. Nah, posisi
Nah, label ini bakal kita isi sesuai dengan, nah, kelas label. Saat kita mau panggil bikin objek, berarti kita harus isikan initnya. Nah, karena dia kelas turunan, berarti dia punya init yang sama dengan si induknya. Berarti dia pakai X, Y, lebar, tinggi, warna. Nah, untuk pengaturan X, Y-nya, teman-teman ikuti aja. Nah, labelnya itu X-nya 0, Y 0, lebar 50, tinggi 50, layar. Nah, berarti warnanya kita samakan dengan, oh bukan layar, pusat ya, background. Background. Nah, maksudnya di sini, kalau label ini, kalau kemarin kan kita pasang label tuh. Nah, kan ada warna nih isi di dalamnya. Nah, kita mau timer kita itu nggak usah diisikan warna di dalam kotaknya. Tapi warnanya itu sama dengan si background. Misalkan, contoh ya. Aku nggak bisa jalanin karena masih codingan. Hmm, nih. Jadi kita set warna di dalam ini sama dengan background kita yang warnanya kita set di stage-nya. Jadi dia kelihatan tulisannya aja, jadi nggak punya kotak gitu. Itu maksudnya dari warnanya. Teman-teman samakan, aku kebetulan ini aku namakan paling yang bikin background game itu kan ada warna yang 200, kalau di tempatku. Nah, aku namakan background. Berarti teman-teman sesuaikan juga kalau namanya apa di atas yang bikin layar itu ganti juga namanya di sini. Oke, itu untuk timer teks si teksnya. Nah, kalau untuk si labelnya, posisinya aja aku copy. Nah, posisinya X-nya 50, Y-nya 55, lebar 50, tinggi 40. Dan ini jadikan background lagi. Nah, kalau udah, kita bakal set teks. Dia isinya teksnya apa ya, gitu. Nah, berarti kita panggil karena ini adalah sebuah objek dari label, berarti kita bisa pakai fungsi yang ada di dalam label. Bisa pakai set text dan draw-nya. Berarti timer text titik set text. Berarti aku panggil si set text. Kemudian aku panggil yang pertama teksnya isinya adalah timer titik dua. Kemudian size-nya aku ingin 30. Nah, warnanya aku dark blue aja. Ini sesuaikan warnanya dengan yang teman-teman punya. Nah, untuk si timer yang 0, kita set nilai defaultnya 0 dulu. Timer set text adalah 0. Mana 0? 0. 0, kita 30 juga, dark blue. Ini boleh dulu. Draw 20,20. Nah, kalau kita udah set teksnya mau apa, tulisannya, size-nya apa, warnanya apa. Nah, kalau udah, kita bakal draw dia ke dalam layar. Jadi kita panggil fungsi, kita panggil dulu kok time text timer ya, samakan ini tulisannya. Timer, timer, timer text dot set text dot
Satu lagi fungsi yang bisa kita panggil adalah draw. Jadi ini si label kita akan mau bikin objek dari label adalah timer text. Nah, artian dia bisa pakai nih fungsi ini, bisa pakai fungsi set text, bisa juga pakai fungsi draw. Nah, kita draw dia di titik 20,20. Ini untuk posisi ini sebenarnya kalau kita mau bedakan atau kita sesuaikan tuh bisa diganti-ganti nilainya. Tapi karena biar nggak repot, jadi aku kasih nilai yang pastiannya aja. 20,20. Nah, untuk si timer, kita draw dia mm, di titik 0,0 alias di tengah. Nah, kalau udah, kita berlakukan hal yang sama untuk si label point. Berarti ada point text sama dengan label. Terus ada juga untuk poinnya aja. Poin, ini kok poin sama dengan label. Nah, untuk nilainya, langkahnya sama kayak yang tadi ya. Nilainya bakal aku kasih nilai yang instan. So, nah, dia di X-nya 380, Y-nya 0, lebarnya 50, tinggi 50. Sedangkan ini 430,55,50,40. Warnanya sama dengan warna background. Nah, sama juga habis itu kita bisa pakai point text titik set text tulisannya poin kok poin skor ya skor terus kita samakan 30 dark blue poin juga poin set text kita defaultkan dia tulisannya 30 kita dark blue. Di situ poin kita draw lagi poin text draw draw poin juga kita draw poin draw nilainya sama 20 nilainya 20 sama drawnya dengan posisi si timer dan si timernya aja timer text 0,0. Nah, untuk kalau teman-teman jalankan itu kita udah punya label timer titik 0 skor titik 0. Nah, coba kalau Hasil misalkan apa? Masak. kalau aku nggak pakai background di sini, maksudnya ganti warna lain gitu. Kira-kira aku ganti yellow. Saat aku jalankan, nah dia jadi warna kuning di belakangnya.
Makanya aku samakan aja background. Nah, silakan teman-teman samakan dulu. Udah bisa tampil label timer sama label poin atau skornya. Poin atau skor. Kalau udah samakan, kasih tahu ya, biar nanti kita lanjut lagi bikin timer dan poinnya bisa jalan. Kalau ada yang nggak berhasil, jalanin tampil label sama timer sama skornya, bilang nanti aku bantu. Oke, oke, bentar Aura. Oke. Hmm, coba Aurel lihat, kamu bikin kelas label itu nggak pakai huruf kapital L-nya. Jadi pas di bawah kamu samakan, kamu bikin L-nya L kecil. Label ini juga label-labelnya. Oke. Yang lain gimana? Udah bisa tampil label timer sama skornya? Untuk warna, Aurel kamu samakan dengan warna yang kamu punya. Aku kebetulan punya dark blue tulisannya. Kalau kamu samakan aja sama warna yang udah kamu punya. Warnanya ngejareng kali. Oke,
Kalau nggak ada yang nanya atau ada kendala, aku anggap teman-teman udah bisa nampilin si label, timer, sama skornya. Punya Gavrila error, Kak. Oh, oke, Gavrila, point text. Coba kamu lihat di share screen, Gav. Nah, kamu di atas bikin objek dengan nama point underscore text. Nah, P-nya P kapital. Sedangkan pas kamu panggil di bawah, itu P-nya kecil. Alhasil dia nggak tahu point text itu punya siapa sih gitu. Sedangkan kamu yang mendeklarasikan P-nya kapital. Jadi kalau mau samakan, samakan tulisannya. Nah, habis itu di baris 78, Gav, itu poin titik draw, bukan label. Oke, label image, self image. Oh, di set teksnya udah set teks self fill to self image. Image.
Pas kamu jalankan, apakah errornya sama, Gaf? Label object has no attribute. Iya, Kak. Oke, udah. Self image. Image-nya udah benar. Bentar. Gini aja deh. Aku copy lagi. Mana tadi si drive tadi. Nah, silakan kamu buka link tadi lagi, Gav. Nah, coba kamu kopikan yang dari aku. Filenya. Oke, kalau teman-teman udah bisa nampilin si timer 0, skor 0, nah kita bakal ngasih agar timer ini bisa jalan selama 10 detik, kemudian skor juga bisa. Nah, kita balik ke slide dulu. Nah, untuk bisa kita ngatur waktu mulai, kemudian kita atur waktu ini 10 detik gitu. Nah, kita perlu mendeklarasikan waktu mulai dan waktu sekarang. Jadi, balik lagi ke tadi. Nah, ini kan kita udah selesai membuat kumpulan kartu. Oke. Nah, setelah di bawah membuat kumpulan kartu, berarti ini kumpulan tampilan ya. Berarti sebelum waktu tunggu klik yang white 0 itu. Nah, jadi di sini kita tambahkan atur waktu. Atur waktu. Atur waktu, kita atur waktu mulai dan waktu sekarang. Atur waktu mulai dan waktu sekarang. Start time. Nah, karena kita udah import all, jadi kita hanya tinggal panggil time-nya aja. Habis itu, kita deklarasikan waktu sekarang. Aku kasih nama current time sama dengan si start time tadi, waktu mulai. Oke, yang tadi gimana, Gav? Udah kamu copy, bisa dijalankan kah? Udah bisa, Kak. Udah bisa? Oke, jadi udah. Nah, habis itu tadi di atas waktu tunggu klik, alias sebelum kita mulai while true, nah kita atur dulu atur waktu mulai dan waktu sekarang. Jadi kita kan mau atur si timer tuh, jadi kita harus tahu kapan mulai timer ini jalan. Nah, kita bakal bikin start time sama dengan time. Nah, kita panggil fungsi time. Karena kita udah import duluan tadi. Terus waktu sekarang adalah waktu mulai itu. Nah, kalau udah aku cek di... Oke, nah di dalam while true, nah kita perlu bikin nih adalah ada waktu baru sama dengan si time lagi. Kita tambahkan waktu, jadi ada tiga, ada start time, current time, sama new time. Nah, di dalam while true, nah kita
taruh setelah itu kan kita punya if, kita punya for. Nah, kita taruh aja dia di atas if sama dengan nol. Berarti di bawah while true. Atur, aku langsung aja. New time sama dengan time. Hmm, waktu baru berjalan. Teman-teman biar lebih rapi, misalkan codingannya panjang kan, itu di tepi kerjaan kita tuh ada panah. Nah, itu bisa ditutup agar codingannya nggak terlalu panjang ke bawah. Nah, time, waktu baru berjalan. Oke, habis itu kita mau menjalankan waktu tadi. Dengan kita cek apakah waktu new time saat kita jalankan true, itu kita kurangi dengan current time, waktu mulai. Berarti ini maksudnya waktu akhir ya, kalau kita belajar yang kemarin. Jadi waktu dikurangi, apakah dia besar sama dengan satu? Kalau iya, waktunya bakal dijalankan. Nah, new time kurang start time. Nah, jadi kita set lagi waktunya. Yang awalnya timer tadi set teksnya 0, dia jadi berubah jadi angka waktu new time kurang start time. Pokok intinya waktu itu akan jalan di sini dengan font size 40 warna dark blue. Kemudian kita draw dia ke layar. Jadi kita bikin aja dulu. If new time tadi, new time dikurang current time besar sama satu. Nah, lebih besar nih sama satu. Kalau dia nol ya berarti enggak itu kan. Nah, kalau bisa satu kita tambahkan. New time, kita set si timer, set text, dan draw-nya. Nah, kalau di atas kan kita punya tadi timer, set text-nya awalnya 0, draw-nya 0. Nah, kita bakal ubah di dalam while ini. Timer, set text, buka kayak gitu aja dulu. Terus timer, kita draw. Kita bakal mengisikan ini. Nah, set text itu awalnya adalah tulisannya. Nah, tulisan itu adalah berupa, dia kan awalnya kayak gini kan, string. Nah, jadi kita bikin str, kita stringkan si waktu, kita seharusnya kalau dikurangi waktu itu kan berkoma-koma. Jadi kita bulatkan pakai integer si new time dikurang dengan start time. New time dikurang start time. Jadi kayak gini bikinnya str dulu, buka kurung, integer. Nah, baru yang kita integerkan adalah pengurangan waktu new time dengan start time. Ini kalau dikurangkan dia akan berkoma-koma. Jadi kita perlu bulatkan pakai integer. Nah, habis itu kita stringkan karena teks berupa string. Nah, ini kan ada tutup kurung di belakang. Kasih spasi kayak gini aja dulu. Nah, karena ini cukup sampai sini. Fontnya 30 dengan aku warnanya dark blue ya. Tadi 0,0.
Menjalankan. Nah, kita set teks, kemudian kita draw, udah kita draw dia. Nah, si current time itu sama dengan waktu baru. Jadi pas dia melakukan perulangan, kita set si current time, nilai current time ini, yang pertamanya dia nilainya adalah start time. Tapi saat perulangan, dia bakal berubah nilainya current time itu jadi si new time ini. Nah, kalau kita jalankan dulu, nah timernya udah jalan tuh. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai jalan. Nah, kita belum set batasannya. Dia tetap jalan aja. Nah, sampai situ dulu, sampai teman-teman udah bisa nampilin timernya jalan dulu. Nanti kalau nggak bisa timernya tampil jalan, itu dibilang aja. Nanti kita koreksi. Kayak gimana? Udah bisa tampil waktunya? Oke, Azril.
Oke, Azrel, kelupaan kamu untuk impor modul time di atas. Jadi from time import all. Oke, udah. Yang lain gimana? Ada kendala? Oke, aku cek. Ya, sama-sama Azril. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Berarti kita udah bisa menampilkan timernya dulu. Meskipun kita belum set nih, kira-kira game kita batasannya waktunya apakah 10 detik atau 20 detik. Kita biarin aja dulu kayak gitu. Nah, kita lanjut ke menampilkan skornya lagi. Oke, untuk menampilkan skor, berarti secara logikanya gini kan. Kalau aku benar, misal mengklik, mana dia? Kayak hijau gitu, berarti skor bakal nambah di sini. Tapi kalau aku merah, dia bakal kurang satu. Nah, kita bakal cek di kondisi saat aku klik ini, kalau hijau, nah coba kita lihat di codingan, aku buka lagi codingan si if. Coba lihat codingan di kasih event. Kasih event yang ada kita cek berarti kalau warnanya green di sini kan kita ada atur warnanya green. Nah, berarti poinnya bakal nambah satu. Poin bakal nambah satu. Untuk itu kita perlu deklarasikan poin di dekat white sama nol. Berarti di luar while kita deklarasikan variabel poin di mana kita bakal ngasih nilai di poin ini. Nah, nilai defaultnya 0, poin sama dengan 0 di atas while true. Nah, jadi kalau udah itu, nah kita cek di mana tadi kita ngasih event saat klik warna hijau gitu kan. Nah, kita lihat di kasih event, ada cards index I, colornya green. Nah, berarti kan ini dalam kondisi dia benar. Nah, katanya kalau dia benar, poin yang kita set tadi, poin. Aku nggak pakai T ya, poin aja. Poin, dia nilainya yang awalnya 0 akan tambah satu. Kalau dia red, yang else, maka poin tadi dia akan kurang satu. Nah, kita udah set tuh. Kalau dia warna green, dia bakal kalau dia bisa keklik, dia warna poinnya satu. Kalau warna merah, dia poinnya min satu gitu kan, kurang satu. Nah, karena kita udah set nih poin-poin kita, sama seperti timer tadi, kita perlu set nilai baru ke dalam skor yang bisa berubah-ubah. Berarti lihat tadi kita namakan di label. Nah, aku namanya poin di sini kan. Poin. Oh, bentar teman-teman, karena ini nama penamaannya sama, kita bedakan. Nanti dia jadi ragu apakah poin ini label atau poin sama dengan nol. Jadi aku kasih aja ubah jadi skor ya. Karena di atas sudah ada poin, nanti takutnya jadi ragu programnya mana apakah poin label atau poin nol gitu. Jadi aku ubah lagi. Ini skor, skor. Ini skor juga. Jadi ganti skor ya, yang sama dengan nol, terus nilainya bisa ditambah satu atau dikurang nol. Nah, karena kita udah punya skor nih. Nah, aku bakal menampilkan yang si
Skornya tadi kan ada skor sama dengan nol. Nah, nol itu bakal kita ubah nilainya dengan kita set teks dan draw kan. Berarti tadi nama label kita di atas itu adalah poin. Nah, ini baru namanya label tadi. Poin, kita set teks dia. Terus ini aku kayak gini aja dulu. Poin, set teks, poin, draw. Draw. Ini beda ya, skor itu yang sama dengan nol, poin adalah sebuah label tadi. Aku kasih dia di atasnya. Label poin. Nah, nilai ini adalah nilai si skor tadi. Bentar, aku cek. 40 dan dark blue. Nah, poin ini kan adalah sebuah integer. Satu atau nol atau berapa gitu kan, dia integer. Sedangkan set text teksnya itu adalah berupa string. Jadi kita perlu lagi pakai str skor. Jadi skor ini kita jadikan sebuah teks. Baru kita size-kan 30, aku warna dark blue. Draw dengan titik 0,0. Nah, kalau dijalankan, saat warna merah itu nilainya akan kurang satu. Kalau hijau, kurang satu. Nah, hijau dia bisa nambah satu. Gitu. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Kak label poinnya harus di bawah ini? Gitu kan. Nah, kenapa? Yang pertama kali kita set dulu, kita atur dulu warnanya, eh dia skornya berapa, nilainya berubah-ubah. Baru di luar kita bakal deklarasikan hasil skor dari pilihan apakah dia if ini atau else ini. Baru kita tampilkan. Kenapa letaknya di bawah cars e-fill? Karena kita isikan dulu warnanya, baru kita ubah poin. Tapi sebenarnya juga bisa di atas. Biar lebih rapi. Oke, sampai untuk menampilkan ini dulu. Kalau ada kendala atau nggak bisa tampil, bisa chat aja atau bilang. Saya Kak berkendala ini. Oh, oke. Ya, Frila. Bed input di while true. Oke, Gav. Dia gini. While true kita tuh cukup satu yang looping game itu. Nah, kamu nggak perlu bikin while true yang baru. Maksudku, new time sampai current time itu, nah dia ditaruh di
looping game itu di bawah while true-nya sebelum if white sama dengan nol. Nah, jadi kayak gini, while true-nya cukup satu kali. Nah, indentasinya kena. If white. Ini aja. Ini lagi kena tuh. Nah, ini kalau yang punya kamu, Gaf, kan kamu udah mindahin tuh si time di dalam looping while true. Nah, ini masalahnya kerapian codingan. Jadi, rapikan aja. For itu sejajar ini. Ini isiannya. Ini isian juga. Isian. Nah, else sejajar if-nya. Nah, untuk aman, kamu blok aja kalau untuk yang for. Nah, tap satu kali. Ini juga. Nah, yang dari for event, yang kasih event pakai mouse itu, Gaf, kamu blok ke bawah. Nah, terus kamu tap satu kali. Sampai bawah ini. Kalau Gaf, udah kamu tap kah for event ke bawah yang kasih event pakai mouse? Kamu blok sampai ke bawah. Ke bawah. Terus tap aja. Jadi kamu nggak perlu ubah satu-satu kasih tabnya.
Oke, yang lain gimana? Oke, kamu udah. Nah, Gaf kan belum tadi yang pakai skor. Nah, kamu udah bikin skor, kamu ikutin aku lihat di share screen-mu, di share screen. Nah, dikasih event pakai mouse. Coba lihat di bagian kasih event pakai mouse. Itu ada si color green sama color red. If ini dia green, else red. Nah, kita bakal kalau green tadi skornya, skor bakal tambah 1. Kalau si red, si skor bakal kurang 1. Kalau masih ada error unindent itu berarti masih yang di bawah ini tap 1 kali blok. Unindent tuh artinya indentasi atau tab kita tuh nggak benar, nggak sejajar codingannya. Oke, udah bisa tampil ya, Gaf? Terima kasih Kak. Iya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Tadi kita udah kasih poin, udah bisa, terus timer juga bisa. Nah, kita akan nentuin menang kalahnya. Nah, kalau dari slide, katanya si timer itu waktunya adalah waktunya. Nah, kalau kalah statnya adalah 11 atau lebih detik telah terlewati setelah dari game. Berarti dengan kata lain cuma 10 detik. Nah, kalau dia menang itu poinnya harus 5 atau lebih baru bisa menang. Tapi kurang dari itu nggak capai kondisi menang. Nah, kita bakal set dulu untuk waktunya. Ini waktu kita bakal cek dengan waktu batasnya 10, berarti lebih dari 11 itu game bakal tampil warna merah alias waktu habis gitu. Kita bakal kasih di layar waktu habis kayak gini. Bentar. Nah, ini contoh kalanya nggak udah capai waktunya, poinnya belum 5. Nah, waktu habis. Nah, kita bakal masuk untuk set waktu sampai si 10 detik. Kembali ke game, coba lihat yang set waktu kita, yang jalankan waktu di dalam while true. Itu kan ada if new time kurang current time. Besar sama dengan 1. Nah, ini kan untuk jalankan waktu. Nah, di bawahnya kita bakal set batasan waktunya. If new time sama kayak di atas, tapi sekarang apakah besar sama dari 11? If new time kurang current time besar sama dari 11, maka ya aku salah, keliru. New time-nya kita kurangi dari waktu awal, bukan dari waktu sekarang. Kalau waktu sekarang, kalau dia lagi di detik 10, kan nggak bisa juga. Jadi kita setnya adalah waktunya, apakah dia ini udah 10 detik nggak gitu. 10 detik berarti dihitung dari mulai game tadi, alias start time-nya udah mulai. Berarti si new time atau waktu yang lagi jalan, kita kurangi dengan si start time.
Nah, kalau gitu, apalagi? Kalau dia lebih dari 11, kita bakal kasih di layar kita warna merah. Nah, kalau warna merah kita kasih di layar, kita berarti bikin lagi tuh sebuah objek. Berarti kita bikin sebuah objek dari label. Nah, aku kasih misalkan layarnya atau win label. Nah, label ini dia bakal berwarna merah nanti terakhir. Nah, untuk posisi kita copy aja yang udah aku bikin. Jelas dia warna merah. Nah, untuk parameternya di titik X 0, Y-nya 0, terus nah lebar sama tingginya 500 kali 500 berarti sebesar layar. Nah, nanti warnanya adalah warna merah. Kemudian, kalau kita udah bisa bikin objek dari label, kita bisa panggil set text lagi. Set text tulisannya apa yang mau kita bilang? Waktu habis gitu. Waktu habis. Eh, satu aja. Waktu habis, mungkin tulis font size-nya 70 gitu, contoh ya. Nah, tulisannya, warna tulisan adalah pudar blue lagi. Terus habis itu kita draw dia ke layar 0,0. Nah, bedanya kalau tadi kita kan masih akan menjalankan program. Sedangkan ketika layar udah menampilkan warna merah atau warna hijau, kita ingin program kita terhenti. Jadi bedanya di if si label, si waktu habis kita bakal taruh break di bawahnya. Nah, kemarin kan pas kita belajar break, break itu agar codingan kita berhenti cukup di kondisi yang udah terpenuhi. Break. Nah, kalau udah, misalkan disamakan dulu ini untuk if ini. Nah, ini kan pas aku jalankan ternyata nggak terjadi apa-apa. Karena kita merhentiin game, baru dia tampil. Nah, berarti kan gamenya udah nggak di dalam perulangan lagi tuh gitu. Nah, sedangkan kalau kita cek di bawah, Pygame display update kita ada di dalam si while true. Berarti dia hanya akan jalan ketika ada di dalam while. Gimana kalau kita udah break nih? Nah, kita teman-teman copyin, berarti kita taruh satu lagi Pygame display di sejajar dengan while alias di luar ini.
Nah, dia akan tampil waktu habis. Jelek tulisannya. Mana posisinya tadi? Oh, 110, 180. Biar di tengah. Mana dia? Nah, aku ubah posisinya ya. Posisinya kurang bagus. Coba deh. Warnanya juga nggak cantik. Warna biru, warna kuning. Nah, udah di tengah. Tuh habis. Oke, silakan sesuaikan dulu sampai bisa tampil waktu habis. Oke, nggak punya aku error. Oke, Carlos. Carlos. No, it's not an object flattened color. Color. Fillnya ya kena. Draw layar. Self. Fill color. Self right. And label. Red. Dark blue. Draw 119, 180. Break. Coba dulu. Hmm. Oke, karena ada beberapa yang saat menampilkan waktunya color di posisi sekian, dia mengalami bentar. Ah, gini. Kamu ketinggalan satu. Bentar ya. 500 kali 500 kalau aku nggak salah. Coba kita lagi. Hmm, Oke. Oh, Carlos, kamu ketinggalan di bagian si baris ke-17 label. Nah, itu dia ada 5 parameter. Pertama X, Y, lebar, tinggi, sama warna. Nah, kamu ketinggalan tingginya. Oke.
Oke. Kalau yang lain gimana? Udah bisa tampil stat kalahnya? Nah, kalau udah kita kita lanjut ke stat menang lagi. Kalau stat menang gimana gitu? Kalau tadi berdasarkan slide-nya, dia bakal menang kalau bisa. Oke, kok saya belum ada. Oke, Ismail. Ismail. Oke, Ismail di bagian terakhir dari codingan, coba kamu lihat. Nah, setelah Pygame display update, kita karena codingan kita di dalam if kan kita kasih break gitu, alias semua segala sesuatu perulangan dia bakal berhenti cukup sampai di sini. Dia nggak bakal ulang lagi. Nah, kalau gitu dia nggak bisa dong jalankan Pygame display update karena Pygame display update hanya ada di dalam while true. Nah, jadi gimana gamenya bisa menampilkan lagi scene setelah itu? Nah, jadi kita perlu nih copy Pygame display update. Jadi dia kita taruh di luar satu lagi, di luar while true. Alhasil dia di dalam while true ada, di luar while true juga ada. Jadi nggak masalah kalau while true-nya nggak jalan, dia tetap update gamenya. Ya, udah. Nah, kita bakal set set si set stat menangnya. Nah, kalau menangnya gimana? Kan kalau katanya poin lebih sama dengan 5 atau lebih. Nah, kita bakal set dia. Aku set di bawah aja biar nggak pusing taruh di codingan di tengah-tengah. Nah, jadi sebelum jam titik tik 90 atau tik sekian 40 bagi teman-teman. Nah, aku bakal nambahkan stat menang di sini. Stat menang. Yang ini stat waktu habis. Stat kalau waktu waktu habis. Nah, jadi kita bakal bikin stat menangnya. Nah, katanya stat menang if skor kita tadi besar sama 5, maka maka kita cek kalau kalah tadi kita pakai win sama dengan label. Nah, silahkan di copy aja win sampai win draw-nya. Kita copy, nggak pakai break ya. Maksudnya nggak usah pakai breaknya, di copy win ini. Nah, kita bakal ganti. Oh, ganti di sini warna green. Tulisannya menang, menang.
Nah, menang, ya menang. Nah, kita juga bakal ngasih tahu, bisa jadi kan dia jalankan gamenya belum sampai habis waktu 10 detik, tapi dia udah bisa selesai. Nah, kita bakal kasih tahu kamu menang di detik ke-8 gitu. Atau kamu menang hanya dengan detik ke-7. Nah, kita bakal tambahkan lagi di bawah, misalkan dia menang, kita kasih tahu, wah ini loh hasil skor kamu gitu. Nah, berarti hasil, kita bikin label hasil sama dengan kita salin dulu labelnya. Nah, nanti dia hasil set text, eh, set set text itu juga pakai draw juga, draw. Nah, kita isi labelnya dulu. Kita samakan. Labelnya, nah, labelnya segini, teman-teman samakan aja. Aku copy-copy aja dulu. Waktu selesai dengan detik kesekian. Nah, kita di set text-nya, aku bakal kasih tahu, nih waktu selesai dengan berapa sih waktunya, misalkan 8 detik, dengan waktu 7 detik, atau dengan waktu seberapa. Untuk nilai draw-nya, nilai draw, nilai draw 0,0. Draw kita 0,0. Nah, ini aku ganti 140,180. Oke, aku ketinggalan. Di bawah if-nya kita tetap break, break.
Ya, silakan disamakan dan dites gamenya dalam waktu 10 detik. Teman-teman harus bisa skornya 5 atau lebih. Kalau yang udah bisa tampil, gamenya udah bisa jalan, ada stat kalahnya, stat menangnya. Nah, itu teman-teman jangan lupa project ini teman-teman simpan, pakai simpan di sini. Terus kasih nama game clicker underscore nama teman-teman, nama panggilan. Nah, kalau udah kesimpan, misalkan nih, aku kasih nama game game clicker, misalkan Mariska. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman cek kalau yang udah selesai ya, dan udah bisa jalan gamenya, cek di bagian, oh oke, bentar. Nanti bagi yang udah, aku bilang yang udah aja dulu. Nanti cek di laboratorium, udah ada nggak file teman-teman yang bikin di eh, modul ini. Tar Aurel tadi ya. No, no, udah. Nah, ini. Aurel di baris 124. Nah, di baris 124, label itu dia punya 5 parameter. Ini label 0. Dia maksudnya X, Y, lebar, tinggi, dan warna satu lagi. Oh, kasih hijau juga gitu. Nah, itu Aurel udah bisa jalan gamenya. Nah, kamu simpan, pakai simpan, terus bikin game clicker underscore nama kamu. Nah, kalau udah kelar, cek
keluarin di laboratorium. Mana laboratoriumku? Nah, cek di laboratorium udah ada nggak yang kamu simpan tadi. Oh, ini udah ada game clicker underscore nama. Nah, habis itu klik dan jangan lupa ambil deskripsi dan publikasi masukan di kelas. Ujian saya masih error, Kak. Nah, oke, bentar, Gaf. Tulisan yang tampil apa errornya, Gaf? Bentar, Kak. Ya, kamu screenshot aja. Aku susah juga main gamenya. Ah, aku tahu di mana errornya. Coba kamu lihat di 129-mu. Baris 129. Nah, itu ada isiannya, Gaf. Coba lihat di sini. Ntar ya. Nah, ini isiannya. Kamu copy. Nah, belakang tuh untuk warna. 90,230,250,250, green. Tahu apa terserah warnanya. Oke, aku cek ya yang udah masuk. Ada Carlos, Aurel, Rafa, Peter, Ismail. Ditinggal tinggal Azriel, Gaf. Ya, Azril aman kah atau ada kendala? Cek dulu. Mana dia? Azril.
Nazrudah. Oke. Gaf, gimana Gaf? Udah bisa jalan? Udah Kak, tapi lagi download ini lama kali. Oh, oke, oke. Jangan lupa simpan ya, terus kamu buka di laboratorium. Oke, sambil Gafrila masukin ke project kelas, kita udah selesai teman-teman untuk bikin game klikernya sampai minggu ini. Nah, minggu depan kita masuk dengan game yang beda lagi. Oke, berarti selamat untuk teman-teman udah berhasil bikin game sederhana. Ya, meskipun bentukannya sederhana gitu kan. Tapi ternyata banyak proses, banyak perencanaan, dan banyak hal yang dilakukan untuk bikin game yang bentukannya sederhana gitu. Nah, aku bakal recap apa aja sih hal-hal yang udah kita pelajari sejauh ini dari game Clicker. Nah, aku recap dari awal minggu pertama kita menampilkan objek. Jadi di game tuh punya objek, teman-teman. Maksudnya apa aja sih yang ada di game kita. Jadi kita bisa identifikasikan kalau game seperti biasa kan ada hero-nya, ada obstacle atau tantangan, ada musuh, terus ada misalkan ada waktunya apa, terus ada timer kayak waktu, poin atau nyawa. Itu kan ada macam-macam. Nah, kita belajar kemarin tuh menampilkan layar dulu. Kita bikin layar game kita. Kemudian kita ternyata di game di Python itu butuh sebuah perulangan atau while true tadi agar game kita bisa selalu looping jalan antar scene gitu. Antar jadi dia selalu update. Kalau nggak pakai while, game kita nggak bisa tampil gitu. Nah, terus kita tampilkan kemarin objeknya menggunakan kita pakai kelas. Jadi kita bikin sebuah objek dari sebuah kelas. Jadi misalkan kayak cetakan gitu. Ini cetakan kita kemarin punya kartu, berarti ada cetakan untuk membuat kartu. Jadi kita bikin objek di sana, di mana kita hanya perlu panggil nama kelasnya, kemudian kita isikan parameternya. Nah, udah kebentuk lah. Kemudian kita bisa juga panggil fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Oke, itu bikin objek kita udah tampilkan. Minggu kedua, minggu kemarin, kita udah bisa kasih event dalam game kita. Nah, event tuh saat kita klik, kebetulan kemarin kita pakai mouse. Nah, ada juga game sebelumnya kita pakai keyboard. Nah, itu event yang kita kasih ke dalam game. Nah, kita gunain kemarin itu adalah Pygame event get. Nah, apakah mau pakai keyboard atau pakai mouse gitu kan? Nah, habis itu kalau game clicker kita juga bisa menampilkan random tulisan kliknya dari satu kartu ke kartu yang lain. Terus hari ini kita udah bisa tuh ngasih waktu dan skor dari si game clicker. Waktu kita batasi dengan 10 detik. Kemudian poin itu kita kasih saat kita di event, kita klik kemudian dia warna hijau, maka poinnya tambah satu. Kalau kita klik yang kosong warna merah, poin akan kurang satu. Terus kita set menangnya saat poinnya 5 dalam waktu 10 detik, maka dia bakal kasih tampilan kamu menang gitu kan. Nah, oke, itu sejauh ini teman-teman. Nah, untuk minggu depan kita masih dengan game dan kita masih pakai beberapa fungsi-fungsi yang ada di dalam Pygame seperti bikin stage-nya, terus kita kasih event juga. Kemudian kita bakal pakai juga bikin objek dari kelas. Jadi oke, untuk karena kita udah selesai dalam project ini, aku bakal kirimkan ke parents masing-masing itu laporan dari teman-teman bikin sejauh ini dalam bikin project game clicker.
Oke, sebelum itu kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu? Aku cek ya. Oke, Gafrila udah masuk. Oke, teman-teman, kalau enggak, kita udah selesai untuk hari ini. Oke, sebelum aku tutup, silahkan di on cam dulu. Oke, nggak apa-apa, Carlos. Oke, Peter. Rafa, Ismail. Oke, itu udah ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, sampai ketemu di minggu depan dengan game yang berbeda lagi.